Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ibadah puasa memang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Tapi ada kondisi, ada keadaan di mana seorang muslim atau muslimah dibolehkan tidak puasa tanpa dosa dengan uzur karena ada uzur syar'i. Di antaranya adalah seorang ibu yang sedang hamil. Kemudian kehamilannya itu terganggu karena dia puasa. Nah, menurut analisa dokter, ini tentunya harus kembali ke dokter. Menurut analisa dokter, kalau sang ibu ini menjalankan ibadah puasa, maka janinnya akan terganggu. Dalam hal ini, sang ibu dibolehkan tidak puasa karena khawatir terhadap janin. Demikian pula ketika seorang ibu menyusui anaknya. Kata dokter, karena puasa maka bayinya akan terganggu penyusuannya karena puasa sang ibu. Maka dalam hal ini sang ibu dibolehkan tidak puasa dengan uzur yang tadi ya, karena mengganggu bayinya. Dalam keadaan seperti ini maka sang ibu nanti punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah mengqadha puasa sekian hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan ditambah fidyah. Satu hari tidak puasa, membayar satu fidyah yang isinya 0,8 liter beras atau 1 liter digenapkan ditambah dengan lauk pauk yang memang standar dia konsumsi pada umumnya oleh sang ibu tadi. Nah, demikian pula kehamilan yang tidak puasa karena hamil khawatir terhadap janinnya maka sama hukumnya. Tapi manakala tidak puasanya karena khawatir kepada kesehatan dirinya, kesehatan sang ibu, fisik sang ibu, maka dia boleh tidak puasa, namun hanya kewajiban mengqadha saja di hari lain atau di bulan lain sebanyak hari yang dia tinggalkan. Termasuk juga ini orang yang menolong orang lain. Dia puasa, kemudian melihat seseorang akan mengalami musibah tanpa apabila dia tidak tolong. Sebagai contoh, mamanya ada orang kebanjiran, ya, sehingga dikhawatirkan tenggelam atau kebakaran, mengalami kebakaran di rumahnya. Dia mampu menolong, tetapi khawatir terhadap puasanya. Khawatir tidak mampu menolong karena sedang puasa. Maka dalam hal ini dia dibolehkan tidak puasa, membatalkan puasanya demi memberikan pertolongan kepada orang yang tadi menghadapi musibah. Sehingga dalam hal ini kewajibannya menjadi dua. Dia wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Fidyahnya karena dia tidak tidak puasanya karena disebabkan orang lain. Apalagi yang berkewajiban seorang fidyah dan qadha, orang yang terlambat mengqadha puasa sehingga lewat satu Ramadan. Sebagai contoh umpamanya, si A punya qadha puasa di tahun 1444 Hijriah. Belum sempat dia membayar qadhanya umpamanya selama 5 hari tidak puasa. Masuk Ramadan 1445 Hijriah tahun ini, maka dia nanti ketika mengqadhanya setelah Ramadan tahun ini ditambah kewajiban membayar fidyah. Apa fidyahnya? Yaitu 1 liter kita genapkan ya, 0,8 liter sih kita genapkan 1 liter beras ditambah dengan lauk pauk. Sebanyak 5 fidyah. Nah, ini fidyah atas keterlambatan. Bukan pengganti puasa, tapi atas keterlambatan mengqadha puasa. Qadha puasanya tetap 5 hari, tetapi ditambah dengan fidyah sebanyak 5 fidyah. Apabila Ramadan 1446 Hijriah masuk dan dia belum membayar qadhanya, maka fidyahnya menjadi double, 2 kali 5. 2 kali 5 fidyah menjadi 10 fidyah. Qadha puasanya tetap 5 hari, ya, tidak bertambah. Tidak berlaku kelipatannya, tetapi fidyahnya berlaku kelipatannya. Nah, kemudian kalau sang ibu ataupun yang sedang hamil, yang sedang menyusui
tidak puasa karena khawatir terhadap fisiknya sendiri, terhadap badannya, terhadap kesehatannya sendiri, maka dia hanya berkewajiban membayar qada puasa saja, tidak perlu membayar fidyah. Lalu orang yang musafir, orang yang bepergian jauh, sebetulnya boleh sih nggak puasa, boleh atau tidak sih nggak puasa? Ya, begini, prinsipnya begini. Allah Subhanahu memberikan rukhsah kepada setiap orang yang musafir dengan jarak tertentu. Jaraknya apa? Jarak yang dibolehkan qashar sholat. Berapa kilometer sih kira-kira? Sekitar 100 kilometer. Betulnya 96 atau 98 kilometer. Nah, kita genapkan menjadi 100 kilometer perjalanan, baik perjalanan dengan motor, perjalanan dengan mobil, perjalanan dengan kapal atau dengan pesawat, maka dia secara hukum sudah dibolehkan menerima rukhsah tadi, rukhsah tidak puasa. Kalau ditanya mana bagus, mana mendingan, puasa apa enggak puasa dalam kondisi seperti ini, ya. Melihat fisiknya, melihat kondisinya. Kalau memang kondisinya sehat-sehat saja, kuat dan aman buat dia, umpamanya pergi jauh tapi dengan pesawat, nyaman, tidak kehausan, tidak kelaparan, tidak keletihan, ya silahkan dia melanjutkan puasa. Ya. Tapi manakala dia menjalankan perjalanan jauh dengan kendaraan yang mungkin membuat dia kehausan, membuat dia kelaparan, membuat dia lelah, silahkan berbuka atau batalkan puasanya karena ada rukhsahnya dan nanti dengan niat mengqadha di hari lain. Berdosa tidak? Ini enggak berdosa. Kenapa? Karena memang ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh." Allah cinta, Allah senang manakala hamba itu menerima rukhsahnya seperti juga sang hamba ini menjalankan kewajibannya. Jadi boleh-boleh saja melihat kondisi orang yang bersangkutan tadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.